Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, didemo oleh massa ex-FPI yang kemudian mereka juluki dengan Deddy musuh Islam. Ini perkembangan menarik sebetulnya. Kita tahu sendiri Rizik Syihab CS sangat tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Sempat dibangun narasi negatif, framing terhadap Deddy Mulyadi. Mereka menyebut Deddy Mulyadi gubernur musyrik yang akan memusyrikkan rakyat Jawa Barat. Framing negatif itu kemudian gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Seorang ustadz bernama Suparman. Dia membabi buta menghubung-hubungkan antara Habib Rizik dengan HTI, kemudian menghubungkan juga Deddy Mulyadi dengan pesantrennya Habib Rizik. Ini di dalam video selama 20 menitan lebih membicarakan hal itu. Dan ini menarik ya. Nah, Suparman yang dimaksud di sini, dia adalah seorang yang anti Ba'alwi. Itu sudah dilihat dari beberapa videonya. Dan bisa juga dilihat dari isi konten YouTube-nya. Itu anti Ba'alwi. Sehingga dia itu menyambung-nyambungkan antara Deddy Mulyadi tatkala dia itu menertibkan kawasan wisata dengan bahwa yang bersangkutan akan menertibkan pesantrennya Habib Rizik. Nah, padahal ini tidak ada kata-kata sama sekali yang keluar dari Deddy Mulyadi secara langsung. Minimalnya dari apa yang saya ketahui, malah itu keluarnya dari orang-orang yang anti Ba'alwi. Nah, hanya saja ada fakta yang Ustadz Suparman ini sebutkan di dalam videonya, yaitu Deddy Mulyadi didemo oleh pengikutnya Habib Rizik dengan disebut memberikan stigma kepada Deddy Mulyadi sebagai musuh Islam. Nah, ini akan kita bahas. Apakah memang Kang Deddy Mulyadi ini adalah musuh Islam atau bukan? Stigma musuh Islam mungkin terlalu berlebihan ya disematkan kepada KDM ini. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa KDM ini adalah musuh Islam? Jadi kita ini sebagai individu jangan sampai terbawa oleh narasi-narasi politis atau narasi-narasi yang populer. Karena kalau dikatakan musuh Islam itu sangat ekstrim sekali bahasanya. Musuh Islam itu dinisbahkan kepada siapa? Menurut kitab-kitab ya yang saya baca itu dari syarahnya Sahih Bukhari, aduwullah atau musuh Allah atau kita katakanlah musuh Islam itu hanya disebutkan kepada orang-orang yang kafir. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi ini beliau sholat, beliau umroh, kemudian beliau juga bersahabat dengan para kiai, yang mana para kiai itu bersaksi atas keislamannya Deddy Mulyadi. Jadi ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tuduhan yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan bahwa Deddy Mulyadi ini adalah musuh Islam, berarti di dalam kata-kata itu tersemat di dalamnya mengatakan bahwa Deddy Mulyadi ini adalah seorang kafir. Dan barang siapa orang yang mengkafirkan seseorang, apabila dia kenyataannya tidak demikian, maka perkataan kafirnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi, apakah kita mau mengorbankan keislaman kita hanya dengan menyebut Kang Deddy Mulyadi yang mana jelas-jelas dia itu Islam sebagai kafir? Na'udzubillahi min dzalik. Karena apabila ini dilaksanakan, ini berbahaya bagi akidah kita, bagi keislaman kita. Setidak suka apapun kita kepada seseorang, jangan sampai mengatakan dia itu adalah seorang yang kafir. Kecuali apabila keluar korinah-korinah yang qat'i atas kekafirannya. Baru kita bisa mengatakan bahwa dia itu adalah seorang yang kafir. Nah, saya ini tidak sepakat dengan Ustadz Suparman ini ya. Saya masih menyebutnya Ustadz karena tidak terlalu memperhatikan dia. Saya tidak tahu bagaimana i'tiqad tauhidnya. Saya juga tidak tahu bagaimana fikihnya di dalam ibadah begitu. Jadi ya karena orang lain menyebutnya Ustadz, saya sebut Ustadz saja. Tapi di dalam masalah Ba'alwi, saya itu memang tidak setuju dengan yang bersangkutan. Ya, dia itu membatalkan Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Saya tidak. Tetapi dalam case bahwa Deddy Mulyadi ini disebut sebagai musuh Islam, itu saya sependapat dan sepandangan dengan beliau. Saya tidak setuju hal itu. Memang ada kata-kata KDM ini yang merisaukan. Ya, tatkala dia ditanya apa agamanya, dia tidak menjawab secara eksplisit bahwa agama saya adalah Islam. Karena kalau mengatakan saya agamanya Islam berarti itu adalah aku-akuan begitu. Nah, ini sebetulnya memang
dilihat dari segi perkataannya saja, ini bisa mengeluarkan dari agama. Tetapi kan ada korinah di situ. Dia tidak mengatakan tidak Islam. Awas, hati-hati ya. Dia memang mengatakan, memang dia tidak mengatakan saya Islam. Tapi dia juga tidak mengatakan saya bukan Islam. Jadi tidak bisa ini disebutkan secara langsung bahwa yang bersangkutan ini adalah keluar dari Islam. Apalagi mengatakan bahwa KDM ini adalah musuh Islam. Ini bisa jadi keluar gara-gara pemahaman yang salah atas penamaan Islam dan gara-gara tidak mengetahui konsekuensi daripada perkataan apabila ditanya agama kamu apa, kemudian tidak menjawab Islam. Dia tidak mengetahui konsekuensinya. Jadi yang salah di sini adalah kiai-kiai yang ada di belakang Kang Deddy Mulyadi. Ini seharusnya memberikan pengetahuan yang lengkap. Apa yang bisa membatalkan akidah, apa yang bisa membatalkan status seseorang dari keislaman. Sehingga perkataan itu jangan sampai keluar dari orang-orang yang bersangkutan. Karena apabila itu keluar dan dia mengetahui bahwa hal itu bisa mengeluarkan dari agama, maka dia sudah keluar dari agama. Adapun perkataan Ustadz Suparman yang mengatakan bahwa Habib Rizik ini adalah disetting oleh HTI, ya, yang mana HTI itu menginginkan khalifah dan disettinglah Habib Rizik dengan sebutan imam besar dan lain sebagainya. Ini adalah penilaian yang tendensius, penilaian yang terburu-buru dan berlebihan. Karena kalau kita lihat secara ideologi, ya HTI dengan Habib Rizik itu berbeda sebetulnya. Jadi bagaimana bisa nyambung antara HTI dengan Habib Rizik? Dan kalaupun nyambung itu apakah secara politik atau secara ideologi. Tapi mungkin kalau misalkan dilihat dari segi politik ya itu dimanfaatkan oleh HTI ya bisa saja. Dan saya melihat memang HTI ini dia sudah mati secara organisasi di Indonesia. Tapi secara ideologi dia itu masih berkembang. Dan kita harus waspada ya. Tahu dari mana? Ya dari pengalaman saya ber-YouTube itu. Kalau misalkan menyerang pribadi-pribadi tertentu yang mana dia itu berafiliasi dengan HTI, saya habis diserang itu. Jadi di antara video saya yang paling banyak dislike-nya itu, yang paling banyak tidak sukanya itu adalah video-video yang berkaitan dengan HTI. Jadi HTI ini di dunia maya masih berkeliaran. Adapun di dunia nyata meskipun memang secara logo ya dengan judul HTI mungkin sudah tidak seramai dahulu begitu. Nah, jadi ala kulli halin jangan sampai ketidaksukaan kita kepada satu orang atau satu kelompok tertentu menjadikan kita itu menghukumi mereka dengan kata-kata atau dengan embel-embel yang berlebihan. Apabila mengatakan bahwa keislaman Deddy Mulyadi itu dia lemah begitu ya dalam pengertian pemahamannya itu banyak yang tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Dalam pengertian ulama salaf itu yang kita pelajari di pesantren, ya memang demikianlah adanya. Ya, karena dia itu ya memang bukan ustadz, bukan kiai, dia itu adalah seorang politisi yang gemar berbicara tentang agama. Tidak seharusnya memang seorang polisi itu terlalu banyak berbicara tentang agama. Apakah Deddy Mulyadi ini di dalam konsep keislamannya itu banyak yang salah? Betul banyak yang salah. Tapi untuk mengatakan dia adalah seorang yang keluar dari agama Islam, apalagi melabeli dia itu sebagai musuh Islam, nah ini tidak bisa dibenarkan. Adapun Kang Deddy Mulyadi ini misalkan musuh bagi beberapa ormas tertentu, ya bisa dikatakan demikian. Kalau misalkan dari pembicaraannya Kang Deddy ini tidak suka sama FPI, misalkan tidak suka sama Habib Rizik, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau dikatakan musuh Islam, itu tidak bisa dikatakan demikian. Karena kalaupun memang misalkan Deddy Mulyadi ini memusuhi Habib Rizik, memusuhi Ba'alwi, itu kan ekses si Imad tuh, yang mana dia yang memulainya membuat masalah ini runyam. Dan orang seperti Deddy Mulyadi tidak akan memiliki kapasitas untuk membedakan mana pendapat yang benar, mana pendapat yang salah dalam hal nasab ini. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.